Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Haryati dengan NIM 1930 20 10 89. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis, proses, hasil, dan tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Proses pertumbuhan pada tumbuhan yang sangat penting adalah adanya proses fotosintesis yang memerlukan sinar matahari. Sinar matahari berguna bagi fotosintesis pada tumbuhan. Namun, efek dari sinar matahari adalah menekan pertumbuhan sel tumbuhan. Hal ini menyebabkan tumbuhan yang terkena cahaya matahari akan lebih pendek daripada tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Alat dan bahan yaitu 6 lembar kapas, air, biji kacang hijau yang sudah direndam, dan 2 wadah. Cara pelaksanaannya, yang pertama letakkan 3 kapas pada masing-masing wadah. Yang kedua, basahi setiap kapas dengan menggunakan air. Yang ketiga, lalu diletakkan sekitaran 6 biji kacang hijau atau lebih tersebut di atas kapas. Keempat, pada masing-masing wadah tersebut, satu wadah diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, sedangkan satu wadah diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Lalu, kegiatan berikutnya mengamati dan mengukur pertumbuhan kecambah selama 7 hari. Fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat yang akan mengalami perubahan dari bahan anorganik seperti karbon dioksida atau CO2 dan H2O yang terdapat pada tumbuhan yang mempunyai pigmen dan dibantu dengan adanya energi cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan cahaya sebagai syarat terjadinya fotosintesis. Tanpa fotosintesis, tumbuhan tidak dapat menyintesis makanan. Makanan disimpan dalam kotiledon atau daun embrio yang terlindung di dalam biji pada saat berkecambah plumula atau ujung embrio atau calon kecambah diselubungi oleh kotiledon, sedangkan calon akar atau radikula yang diselubungi oleh koleoriza. Baiklah, ini merupakan tabel pengamatan panjang batang kacang hijau pada tempat terang dan tempat gelap. Pada hari pertama, tumbuhan biji kacang hijau yang pertama yaitu panjangnya 1 cm, tumbuhan yang kedua 0,5 cm, tumbuhan yang ketiga yaitu 1 cm. Pada tempat gelap, yang pertama yaitu 2 cm, yang kedua 1 cm, yang ketiga 3 cm. Pada hari kedua, di tempat terang, pada tumbuhan yang pertama yaitu 1 cm, yang kedua 1 cm, yang ketiga 1,5 cm. Pada tumbuhan kecambah di tempat gelap, pada hari kedua yaitu yang pertama 2 cm, yang kedua 1 cm, yang ketiga 3 cm. Pada hari ketiga di tempat terang, yang pertama 2 cm, yang kedua 3 cm, yang ketiga 6,5 cm. Pada tempat gelap, yang pertama 2,5 cm, yang kedua 5 cm, yang ketiga 9,5 cm. Pada hari keempat, yaitu yang tumbuhan di tempat terang, yaitu yang pertama 5 cm, yang kedua 8 cm, yang ketiga 12 cm. Di tempat gelap, pada hari keempat, tumbuhan pertama yaitu 12 cm, yang kedua 13,5 cm, yang ketiga 14 cm. Pada hari kelima, di tumbuhan tempat terang, yang pertama yaitu 13 cm, yang kedua 14 cm, yang ketiga 17 cm. Pada tempat gelap, di hari kelima, yang pertama yaitu 16 cm, yang kedua 14,5 cm, yang ketiga 14,5 cm. Yang keenam, pada hari keenam yaitu yang tumbuhan di tempat terang yaitu 17,5 cm,
yang kedua 16 cm, yang ketiga 18 cm. Pada tempat gelap hari kelima, yaitu yang pertama 15 cm, yang kedua 15,5 cm, yang ketiga 16 cm. Pada hari ketujuh, yaitu di tempat terang, pada tumbuhan pertama 19 cm, yang kedua 19 cm, yang ketiga 19,5 cm. Dan di tempat gelap pada hari pertama 20 cm, di tempat gelap pada tumbuhan yang pertama 20 cm, yang kedua 23 cm, dan yang ketiga 19 cm. Rata-rata pada tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang yaitu 27,92 cm, pada tempat gelap yaitu 32,57 cm. Lalu ini merupakan tabel pengamatan warna daun kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Pada hari pertama, tumbuhan 1, 2, dan 3 itu belum menunjukkan warna daun, sedangkan di tempat gelap juga sebaliknya. Pada hari kedua, di tempat terang, tumbuhan yang pertama dan tumbuhan kedua, tumbuhan ketiga yaitu warnanya kehijauan. Di tempat gelap pada hari kedua, yaitu dari tumbuhan yang pertama sampai dengan yang ketiga, yaitu warnanya keputih. Yang pada hari ketiga, yaitu tumbuhan di tempat terang, warnanya dari tumbuhan 1 sampai dengan tumbuhan ketiga, yaitu warnanya hijau. Sedangkan di tempat gelap, mulai dari tumbuhan yang pertama sampai dengan ketiga, yaitu warnanya kuning. Pada hari keempat, dari tumbuhan ke-1 sampai ke-3 di tempat terang, yaitu warnanya hijau. Sedangkan di tempat gelap, yaitu dari tumbuhan ke-1 sampai dengan ke-3 warnanya kuning kecoklatan. Pada hari kelima, pada tumbuhan 1 sampai dengan 3 di tempat terang warnanya hijau. Sedangkan pada tumbuhan 1 sampai dengan 3 di tempat gelap, yaitu warnanya kuning. Pada hari ke-6, di tumbuhan 1 sampai 3 di tempat terang, warnanya hijau tua, sedangkan di tempat gelap, tumbuhan 1 sampai 3 yaitu warnanya kuning pucat. Dan yang ketujuh, pada tumbuhan di tempat terang, dari tumbuhan 1 sampai dengan 3 yaitu warnanya hijau tua. Sedangkan di tempat gelap, warna tumbuhan dari 1 sampai dengan 3 yaitu warnanya kuning pucat. Dan ini merupakan dokumentasi proses pertumbuhan biji kacang hijau selama 7 hari. Pada hari ke-1, tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Pada hari kedua, tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Pada hari ketiga, tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Pada hari keempat, tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Pada hari kelima, tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Pada hari keenam, tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Dan pada hari ke-7, tumbuhan biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Intensitas cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Pada tempat yang terang, kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau akan lambat, karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau di dua tempat. Tanaman biji kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang tumbuh dengan normal, dengan warna daun yang hijau dan batang yang kokoh.
tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat yang gelap akan tumbuh dengan abnormal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau yaitu faktor internal yang terdiri dari gen, hormon. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari air, suhu atau temperatur, kelembapan udara, cahaya matahari, dan nutrien. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.